Hai guys, kembali lagi dengan Holy Reason. Gimana kabar kalian? Masih jomblo? Kalau masih jomblo, lu bisa chat di akun Instagramnya Holy Reason. Ntar gue jodohin sama orang sana, orang Nigeria. Oke, jadi di episode kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak buat lu semua yang udah pantengin terus di podcast, terus pun di Instagram dan juga di YouTube. Gue mau ucapin terima kasih banyak buat apresiasi ya bahasanya, mungkin apalah gue. Terima kasih banyak lah buat lu semua. Dan juga di episode kali ini ada yang bilang, "Bang, coba dong bang, nyalain dong kameranya." Bro, bukan gak mau nyalain kameranya. Permasalahannya gue kalau rekaman tuh selalu malam-malam bro, gitu. Kenapa? Karena di komplek gue tuh selalu rame. Lu bakal bisa dengerin tiap sore tuh ada suara tung 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 tung, tukang siomay lewat gitu kan. Pagi-pagi ada suara, aduh gak karuan lah pokoknya bro. Makanya gue selalu rekaman tuh malam-malam bro. Mungkin tapi next time Holy Citizen bakal punya base camp, jadi doain aja guys. Jadi buat lu semua nanti kita bisa ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong di base camp gitu. Ini gue bakal share location-nya sama lu. Jadi jadikanlah itu base camp kita bersama guys gitu kan. Nah di episode kali ini ada beberapa hal yang bakal gue mau bahas bareng sama lu. Tapi gue mau ucapin terima kasih banyak dulu sebelumnya buat lu semua yang beberapa pertanyaan udah gue jawab di sini gitu kan. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang belum sempet gue jawab dan masih sabar. Itu bener-bener apa ya, gue excited banget lah sama orang-orang yang udah ngasih pertanyaan. Dan gue udah chat, "Bang sabar ya belum bisa gue jawab." Dan dia masih bisa bilang, "Iya bro tenang aja." Dan itu bener-bener keren banget gitu lah. Keren banget. Bahkan di acaranya Mama Dede atau apapun itu pertanyaan harus dijawab hari itu juga kan. Tapi pertanyaan ke gue dijawabnya berbulan-bulan, gak apa-apa lah. Gak apa-apa, yang penting kalian terbaik bro. Nah di episode kali ini ada pertanyaan nih bro yang menarik. Tentang, "Bang, menurut lu putus nyambung itu wajar apa enggak sih? Kenapa setiap kali gue putus nyambung malah gue merasa gue udah gak punya rasa cinta lagi?" Nah ini yang biasanya dialami di pacaran zaman sekarang. Biasanya itu ya kan PDKT cepet tuh bro. Ya kan, ini buat lu nih para cewek cowok, gue sama aja lah gue anggap. Tapi mungkin cewek lebih banyak nih yang sering putus nyambung. Kenapa? Ya itu gitu kan, yang gue di konten sebelumnya gue udah bahas tentang memang di pacaran zaman sekarang itu bro, ketika lu udah jelek berarti pilihan lu cuma dua gitu loh. Lu pacaran dengan yang jelek lagi ya kan, atau lu pacaran tapi lu cuma jadi badut. Itu loh maksud gue pribadi, lu cuma punya pilihan dua gitu kan. Kalau gue kasih pilihan ketiga ya lebih parah lagi, mungkin lu jadi gay ntar kalau nggak jadi lesbi. Ya enggak aja, jangan sampai kayak gitu bro. Nah di episode kali ini gue bakal sharing sama lu. Gue terhitung-hitung kalau misalkan pacaran ya, pas pacaran mungkin gue nggak tahu nih mantan gue berapa banyak, gue nggak inget, bener-bener nggak inget. Tapi menurut gue pribadi, ketika gue ditanya, "Bang, kalau misalkan semakin sering kita putus nyambung itu bagus apa enggak?" Gue bisa bilang itu bagus. Tapi kalau dia tanya lagi, "Bang, tapi gue bisa gue malah gue nggak punya rasa cinta lagi sama orang. Jadi gue kalau cinta sama orang malah jadi lama PDKT-nya." Ya itu bagus. Kenapa? Artinya lu prevent pencegahan lu tuh lebih kenceng entar gitu loh. Artinya lu nggak selektifnya, lu tuh lebih selektif lagi. Dan menurut gue, ketika lu mau menikah, mau mencari orang yang bener-bener mau sama lu, menerima kekurangan lu, dan itu ya memang bener-bener lu butuhin, dengan cara apa ya memang lu harus selektif. Kembali lagi di pasal pertama, gak semua orang bisa lu jadikan pacar, gak semua orang bisa lu jadikan istri atau suami. Kenapa? Karena ada Tuhan memberikan seseorang dalam hidup kita, yaitu bisa jadi banyak hal. Mungkin dia bisa jadi pacar, ya syukur-syukur pacar, ataupun misalkan menjadi jodoh lu. Mungkin bisa aja dia datang ke hidup kita, yaitu cuman memberikan kita pelajaran bro. Dan lu gak bisa menyalahi itu. Kenapa? Ya gue mau bilang, apapun yang lu alami sekarang, baik atau buruknya, itu yang bakal menjadi pondasi lu di kemudian hari. Itu bro kata kuncinya. Jadi lu jangan pernah sesalin, lu kenal sama dia, lu kenal sama mantan lu. Ini nih, toksiknya orang-orang zaman sekarang adalah ketika dia putus dari seseorang, dia sebut mantannya tuh anjing, babi, apa. Gue pernah nih, gue mau cerita sama lu ya. Gue pernah punya mantan di SMA ya, SMA gue 2 tahun pacaran sama dia. Dan setiap kali dia ketemu sama gue, dia nyebut gue apa, tau gak? Dia nyebut gue
jenglot. Bayangin gue disebut jenglot. Kenapa? Karena dulu tuh rambut gue tuh ya lu tau lah, gaya-gaya rockability yang pakai pomade dengan rambut gue klimis lah gitu kan. Nah, gue pacaran sama dia gitu kan, dan ya namanya juga cowok gitu kan, ada yang mulus dikit lu senggol gitu kan. Tapi pada saat itu gue nggak selingkuh guys, gue cuman DM aja, dem lah gitu kan, dem sama yang cantik. Dan dia marah sama gue, pada pacaran udah lama dan gue kenal sama orang tuanya, dan dia sebut gue jenglot. Kenapa ya? Lu tahu zaman SMA gue dekil, hitam, rambut gue ke atas gitu kan, makanya dia sebut gue itu. Ya itu masa lalu gue gitu kan. Nah kembali lagi ya, gue bilang apapun yang lu alami itu bakal jadi fondasi lu di sekarang. Makanya di kemudian hari ketika gue punya pacar, ya gue bakal lakukan sebisa mungkin gimana caranya gue gak kayak dulu lagi gitu loh. Makanya gue udah cerita sama pacar gue gitu kan, bahwa apapun yang gue lakukan, gue mohon maaf, tapi gue gak akan pernah lakuin yang dulu-dulu lagi gitu. Tapi kalau gue melakukan yang salah, berarti itu hal yang baru buat diri gue gitu loh. Nah makanya buat lu semua yang sering putus nyambung gitu kan, jangan pernah sesalin itu bro. Kenapa? Jadikan itu kenangan manis. Kalau kata lagu Pamungkas mah, aduh gimana sih nadanya gue lupa, pokoknya itulah, dengerin lagunya Pamungkas. Itu apa ya, gue bilang ya itu memang ini gitu loh. Ada saatnya nanti lu ketemu dengan mantan lu bisa say hi apa kabar gitu kan, dengan mungkin doinya yang baru, dan lu dengan doi lu juga yang baru gitu kan. Jadikan itu sebagai fondasi lu. Jadi kalau lu mau berhubungan dengan orang lain, lu bisa jadikan itu pelajaran gitu kan. Karena ya itu guys, ketika lu misalkan menjalin hubungan dengan seseorang gitu kan, hal yang paling lu butuhkan adalah pengalaman gitu kan. Pengalaman dalam arti kata gini bro, misalkan cowok lu atau cewek lu memang selingkuh, ya berarti lu harus tahu, oh berarti dulu selingkuhnya kayak gini nih, berarti jangan sampai gue diselingkuhin lagi. Ataupun lu yang tukang selingkuh misalkan, mungkin besok selingkuhnya lebih matang lagi ya. bukan gitu bro, maksudnya jangan sampai selingkuh lah. Kasian doi lu gitu kan, udah ibaratnya berharap sama lu gitu kan, tapi lu nya malah selingkuh, jangan kayak gitu. Nah jadi ya kalau gue bilang gitu kan, ya bagus, putus nyambung itu bagus. Dalam arti kata ya lu ambil nilai positifnya, nilai negatifnya adalah ya lu hambar. Memang pengalaman yang gue alami ketika gue putus nyambung ya, nanti ada rasa fase dimana gue hambar ketemu sama orang. Tapi itu adalah fase dimana ketika lu udah mulai hambar ketemu sama orang, nanti lu kan bakal selektif nih. Lu selektif semua orang gitu kan. Ini orangnya biasa aja nih, ini orangnya cuman minta itunya aja nih gitu kan. Tapi ketika lu menemukan satu orang yang tepat, gue jamin ada fase dimana lu bakal cinta mati sama orang itu. Itu loh gitu kan. Makanya jujur, ketika lu mau mencari orang yang benar-benar mau jadikan keluarga, cari orang yang udah sering patah hati. Kenapa? Ketika orang itu udah sering patah hati, nanti ketika lu berkeluarga gitu kan, banyak ekspektasi yang gagal, dia udah gak heran bro. Banyak ekspektasi lu mau punya rumah di mana, gini, terus itu gagal. Dia anggap itu hal yang biasa. Kenapa? Karena dia udah sering patah hati. Beda dengan orang yang masih alim-alim, masih bawa kencur, masih bawa itunya warna merah muda. Warna merah muda. Nah itu biasanya bro, kalau misalnya dia udah kena sakit di hatinya, biasanya apa? Putus, cerai. Kenapa? Karena dia gak biasa dikecewakan. Itu maksud gue. Jadi gue mau bilang bukan bagus apa enggak, tapi ada bagusnya, ada enggaknya gitu loh. Makanya buat lu semua, coba ambil positifnya, buang negatifnya, sehingga apa? Apapun yang lu lakukan, lu bisa jadi lebih baik di kemudian hari. Dan itu adalah hierarkinya manusia gitu loh. Lu gak bisa gitu kan, bukan gak bisa sebenarnya. Makanya di hubungan zaman sekarang gitu kan, banyak orang yang terus aja kesalahannya itu mulu gitu loh. Sehingga apa? Ya ujung-ujungnya lu punya banyak musuh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mantan lu itu yang bakal jadi musuh lu gitu kan. Contoh misalnya lu putusnya gara-gara mungkin lu egois, ataupun misalkan lu posesif. Gua rasa itu adalah fase toxic relationship yang menurut gua normal. Kenapa? Yang pertama, posesif itu memang sebenarnya butuh dalam hubungan. Kepedulian pasangan lu tuh dinilai dari posesifnya. Semakin posesifnya dia berarti semakin bego. Bukan. Berarti posesifnya dia, semakin besar posesifnya dia, berarti dia kelihatan bahwa dia orangnya
kasar gitu kan. Tapi positif juga dibutuhkan, nggak semata-mata positif harus dihilangkan, enggak bro. Kalau positif dihilangkan dia bakal cuek sama lu ujung-ujungnya. Itu maksud gue. Makanya menurut gue pribadi ya itu, lu menjadi lebih baik ketika lu udah pernah terluka. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan buat lu semua. Gue mau ucapin terima kasih banyak juga buat lu semua, sehingga Holy Citizen bisa ya ada perkembangan lah gitu dari beberapa kontennya. Gue mau ucapin juga terima kasih buat lu semua. Itu aja, dan nantikan episode selanjutnya. Gue mau ucapin sampai jumpa.